Podcast Zulaut. Yuk tonton. Oke, kembali lagi di Podcast Zulaut bersama saya Rangga Pratama dari kelas 8. Di sini saya sebagai host di episode kali ini. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Kita kedatangan bintang tamu yaitu Nesa Masratul Fazia dari kelas 9D. Muhammad Aziz dari 9E. Oke. Dua orang di samping saya ini adalah atlet dari angkat besi ya Kak ya. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya. Kalau angkat besi sendiri ini sudah berapa tahun Kakak tekuni? 3 tahun. Oke, jadi dari kelas 7 SMP ya. Ya. Kalau Kakak sendiri Sama. dari kelas 7 SMP juga. Oh, jadi dari SMP sini baru mulai ingin ikut atau emang dari SD mungkin sudah berkeinginan ikut atau gimana? Dari kelas 7 SMP baru. Oh, kalau Kakak sendiri Sama. sama. Oke. Untuk ekstra ini tuh dibimbing oleh siapa ya di SMP Negeri Tujuh ini? Untuk ekstra opsi dibimbing oleh Bapak Sustiono. Oke. Siapa sih yang mensupport kakak untuk dari keluarga ataupun siapa yang mensupport kakak untuk ikut ekstra angkat besi sendiri? Untuk yang support saya mengikuti opsi, ketika di keluarga, orang tua, dan ketika di sekolah. Kalau kakak sendiri? Sama. Sama. Kalau boleh tahu role model siapa sih yang bisa mendorong kakak untuk ikut di ekstra angkat besi ini? Untuk yang mendorong saya di opsi, Bapak Teguh Sustiono. Kalau kakaknya? Bapak Teguh Sumisyo. Sama Bapak Teguh ya. Jadi pembinanya langsung ya yang mengajak Iya. kakak untuk ikut. Langsung aja ke pertanyaan intinya. Untuk ekstra angkat besi ini ada teknik-teknik khusus nggak untuk pemula seperti saya kalau ingin ikut gitu? Mulai yang mengikuti opsi, teknik pemula yaitu ada deadlift, pull, dan squat. Oke, bisa dijelaskan nggak deadlift itu apa, pull itu apa, squat itu apa? Kalau deadlift sendiri itu berfungsi untuk menguatkan otot paha sama otot lengan. Kalau pull Kalau sedangkan pull untuk tarikan di bawah lutut hingga atas dada. kalau squat untuk memperkuat otot paha. Oh, jadi itu sangat penting ya teknik-teknik Iya. dasarnya. Iya. Kalau teknik lain mungkin yang sering kakak gunakan itu apa kalau saat lomba biar bisa dicontoh mungkin untuk adik-adiknya? Untuk teknik yang biasa dibuat lomba, teknik clean and jerk dan snare. Kalau kakaknya sendiri? Sama. Oh sama, jadi itu sudah ciri khasnya kakak ya untuk mendapatkan juara. Oke, untuk di lomba-lomba sendiri itu apa sih target kakak itu untuk mendapatkan apa gitu? Untuk mendapatkan berpengalaman, medali, dan membuat nama baik sekolah. Bangga ya. Iya, Oke, bangga. kalau kakaknya sendiri? Sama. Oke, sama ya untuk membanggakan sekolah SMP Negeri Tuban ini ya. Ya, betul. Untuk teknik-teknik ya mungkin yang tidak boleh digunakan saat lomba gitu apa? Kayak mungkin itu ada apa ya teknik yang tidak boleh digunakan gitu. Kurang tahu. Oke, kalau larangannya kayak peraturannya itu apa saja yang tidak boleh dilakukan saat lomba? Karena tidak boleh dilakukan saat lomba, tangan tidak boleh press out Oke, ataupun bagak punggung membungkuk. kalau press out sendiri itu apa? Mungkin banyak yang tidak tahu press out itu apa. Bisa dijelaskan nggak? Press out adalah tidak boleh menekuk tangannya, harus Oke, kencang. jadi lurus gitu ya tangannya kalau saat mengangkat gitu ya. Iya. Oke, boleh dikasih apa ya quotes untuk adik-adik yang mungkin ingin mengikuti ekstra angkat besi ini? Motivasi lah ya, motivasi untuk adik-adik. Ya, untuk harapan saya tetap semangat untuk adik-adik yang meneruskan ke jenjang selanjutnya untuk membuat dan membuat nama baik sekolah. Kalau kakak sendiri, Ikuti ekstra angkat besi untuk mendapatkan prestasi. oke untuk mendapatkan prestasi ya. Oke, dengan kata prestasi, prestasi apa sih aja yang kakak sudah dapatkan di lomba angkat besi ini? Untuk saya dari cabang angkat besi, Kejurprov, Porkap, dan Bupati Cup. Dia ada 4 ya, sangat banyak. Kalau kakaknya sendiri, Saya dari Bupati Cup sama Porkap. oke. Untuk juaraan yang mungkin kakak dari dulu impikan itu yang mana? Yang sangat membanggakan hati kakak? Kejuaraan Porprov dan Kejurprov.
Oke. Kalau kakaknya sendiri? Sama. Oke, sangat membanggakan. Kenapa kok sangat membanggakan? Apakah itu sangat bergengsi mungkin di kalangan ini atau gimana? Karena ketika di Porprov dan Kejurprov itu sangatlah lebih tinggi prestasinya daripada di Bupatikan ataupun Porprov. Oke, ini pertanyaan pribadi yang muncul di diri saya. Kalau misalkan berat badan itu, maaf ya, kalau berat badan itu mempengaruhi berat yang diangkat nggak sih? Ya, sangat mempengaruhi. Jika berat badan over, itu tidak boleh dan tidak bisa mengikuti. Oh, jadi ada targetnya gitu. Kalau latihan jadi ada targetnya gitu. Ya, betul sekali. Kalau untuk kakak sendiri nih, Kalau saya, maaf ya, berat badan 62 diikutkan di kelas 64 kg. 64 kilogram. Kalau kakaknya, 55 ikut berkelas berat badan 55 kg. oke. Kalau untuk poinnya tuh yang dihitung dari apanya? Kelamaannya untuk ngangkatnya atau teknik-tekniknya? Dari benar tekniknya yang diangkat. Ketika salah ataupun angkatannya press out itu angkatan gagal. Oke. Kalau misalkan itu benar tapi tidak terangkat sempurna itu gimana? Apakah bisa dikategorikan akan menang atau tidak? Tidak, gagal. Tetap saja. Oh, jadi mempengaruhi juga ya kalau angkatannya nggak sempurna keangkat gitu jadinya ya. Ya. Oh, untuk yang kedepannya kakak impikan itu untuk ikut kemana? Lomba yang apa? Kedepannya saya ingin ikut di Porprov dan mewakili dunia. Wah, semoga saja bisa mewakili dunia ya. Kami Kalau kakaknya sendiri, Porprov dan nasional. oke. Apa sih impression kakak itu untuk mengikuti lomba-lombanya? Bagaimana perasaan kakak gitu? Pertama kali kayak masuk di kayak tempatnya gitu. Bagaimana perasaan kakak? Dagdikduk atau memang suka gitu? ya, saya semangat, pengen aja ingin membentuk dan meraih prestasi yang lebih tinggi untuk membuat kebanggaan orang tua. Kalau kakaknya sendiri? Sama. Sama kayak kakaknya saya. Oke. Jadi sekian podcast kali ini bersama kita. Tetap semangat ya, kayak kakak-kakaknya ini semangat untuk meraih prestasi-prestasi dan membanggakan sekolah kita ya, SMP Negeri 2 Tuban tercinta. Podcast Zulaut, yuk tonton.